Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas materi kedua kita, yaitu peran strategis untuk MSDM. Pengertian MSDM adalah kebijakan dan praktek menentukan aspek manusia atau SDM dalam posisi manajemen, termasuk merekrut, menyaring, melatih, memberi penghargaan dan penilaian. Untuk Human Resource Management adalah pendayagunaan, pengembangan, penilaian, pemberian balas jasa, dan pengelolaan individu, anggota organisasi, atau kelompok pekerja. HRM termasuk desain dan implementasi sistem perencanaan, penyusunan karyawan, pengembangan karyawan, pengelolaan karir, evaluasi kerja, kompensasi karyawan, dan hubungan karyawan. Pentingnya MSDM di sini adalah yang pertama mendapatkan orang yang tepat, adanya proses penggantian karyawan, ketepatan dalam proses wawancara, tidak adanya diskriminasi termasuk SARA, kemudian mendapatkan gaji yang adil, memberikan pelatihan yang tepat, adanya praktek pekerja yang adil. Peran SDM, sumber daya manusia sendiri adalah faktor sentral dalam suatu organisasi. Apapun bentuk serta tujuannya, organisasi dibuat berdasarkan berbagai visi untuk kepentingan manusia dan dalam pelaksanaan misinya dikelola dan diurus oleh manusia. Jadi manusia merupakan faktor strategis dalam semua kegiatan institusi atau organisasi. Selanjutnya, MSDM berarti mengatur, mengurus SDM berdasarkan visi dan organisasi dapat dicapai secara optimum. Pekerjaan manajemen sumber daya manusia, di sini ada proses manajemen, yaitu 5 fungsi dasar yang berupa perencanaan, pengorganisasian, penyusunan staf, kepemimpinan, dan pengendalian. Ini menurut Gary Dessler. Apa itu MSDM? Kebijakan atau praktik menentukan aspek manusia atau sumber daya manusia dalam posisi manajemen, termasuk merekrut, menyaring, melatih, memberi penghargaan, dan penilaian. Apa sih SDM? Individu produktif yang bekerja sebagai penggerak suatu organisasi, baik itu di dalam institusi maupun perusahaan, yang memiliki fungsi sebagai aset sehingga harus dilatih dan dikembangkan kemampuannya. Di sini ada SDM makro dan SDM mikro. Untuk SDM makro biasanya jumlah penduduk dalam usia produktif yang ada di sebuah wilayah, sedangkan untuk SDM mikro, individu yang bekerja pada sebuah institusi atau perusahaan. Konsep untuk menentukan aspek manusia, yang pertama melakukan analisis pekerjaan, merencanakan kebutuhan tenaga kerja, memilih calon karyawan, mengorientasikan dan melatih karyawan baru, mengatur upah atau gaji, memberikan intensif dan keuntungan, menilai prestasi, membangun komitmen karyawan. Apa sih yang perlu manajemen tahu di sini adalah kesempatan yang setara dan tindakan yang disetujui, kesehatan dan keamanan karyawan itu sendiri, kemudian menangani keluhan dan hubungan pekerja. Fungsi MSDM di sini terdiri dari fungsi perencanaan, fungsi pengorganisasian, fungsi pengarahan, fungsi pengkoordinasian, dan fungsi pengontrolan atau pengawasan. Fungsi operasional terdiri atas fungsi pengadaan, fungsi pengembangan, fungsi pemberi kompensasi, fungsi integrasi, dan fungsi pemeliharaan. Fungsi manajemen yang pertama berkaitan dengan perencanaan atau planning, yaitu menentukan terlebih dulu program yang membantu mencapai tujuan perusahaan yang telah ditetapkan. Untuk fungsi pengorganisasian atau organizing, merancang susunan dari berbagai hubungan antara jabatan personalia dan faktor-faktor fiksi. Kemudian ada lagi fungsi pengarahan atau actuating atau directing atau leading, melaksanakan pekerjaan, mengusahakan agar karyawan mau bekerja sama secara efektif. Kemudian ada fungsi pengkoordinasian, yaitu adanya koordinasi antara bidang atau unit lain dengan yang lain. Kemudian fungsi pengendalian atau controlling, mengamati dan membandingkan pelaksanaan dengan rencana dan mengoreksinya apabila terjadi penyimpangan atau kalau perlu menyesuaikan kembali rencana yang telah dibuat. Fungsi operatif SDM di sini yang pertama pengadaan SDM atau procurement,
yaitu perencanaan SDM, analisis jabatan, rekrutmen, seleksi jabatan, penempatan dan pembekalan orientasi. Untuk yang kedua, pengembangan SDM atau personal development, penilaian prestasi kinerja, pelatihan dan pengembangan, kemudian ada lagi pengembangan karir. Yang ketiga ada balas jasa atau job compensation, yaitu upah, gaji, tunjangan, dan program kesejahteraan. Integrasi kerja, motivasi kerja, disiplin kerja, partisipasi kerja, kepemimpinan, kemudian ada kepuasan kerja. Untuk pemeliharaan SDM atau personal maintenance, yaitu kesehatan dan keselamatan kerja, coaching dan konseling kerja, kemudian ada lagi manajemen stres. Dan yang terakhir, terkait pemisahan atau pemutusan hubungan kerja, yang pertama ada pensiun, hubungan industrial. Kemudian ada faktor lingkungan luar, faktor di luar lingkup organisasi yang mempengaruhi SDM suatu perusahaan. Ada pasar tenaga kerja, geografis, jumlah perubahan, pertimbangan hukum, undang-undang, perda, hukum tiap negara. Ada masyarakat, norma masyarakat harus dipatuhi perusahaan. Ada serikat kerja para pekerja yang bergabung untuk meningkatkan posisi dalam berhubungan dengan pihak perusahaan. Dan ada pemegang saham yang mempunyai pengaruh besar dalam keputusan manajemen karena mempertimbangkan proyek masa depan, biaya pemasukan, keuntungan, dan masyarakat sekitar. Mengapa perusahaan atau organisasi bisa hancur? Mempekerjakan orang yang salah, mengalami proses penggantian karyawan yang tinggi, kemudian orang-orang yang Anda andalkan tidak melakukan kegiatan yang terbaik, menghabiskan waktu untuk wawancara yang tidak berguna, mengakibatkan sebagian karyawan berpikir bahwa gaji mereka tidak adil, kemudian membiarkan kurangnya pelatihan mengakibatkan berkurangnya efektivitas divisi Anda. Karenanya di sini untuk pelatihan diharapkan dilaksanakan secara berkala, kemudian melakukan praktik kerja yang tidak adil. Selanjutnya MSDM strategis. Dassler mendefinisikan manajemen SDM strategi sebagai berikut. Strategic Human Resource Management is the linking of human resource management with strategic role and objective in order to improve business performance and develop organizational culture and foster innovation and flexibility. Jelaslah bahwa para manajer harus mengaitkan pelaksanaan SDM dengan strategi organisasi untuk meningkatkan kinerja, mengembangkan budaya korporasi yang mendukung penerapan inovasi dan fleksibilitas. Di sini untuk strategic human resource management ada beberapa komponen performance. Yang pertama ada analysis and design of work, kemudian HR planning, recruiting, selection, training and development, compensation, performance management, employee relation. Strategi organisasi SDM untuk memenangkan atau mempertahankan keunggulan kompetitif terhadap lawannya atau kompetitor. Selanjutnya, peran strategis SDM dalam organisasi bisnis dapat dielaborasi dari segi teori sumber daya, di mana fungsi perusahaan adalah mengarahkan seluruh sumber daya atau kemampuan internal untuk menghadapi kepentingan pasar sebagai faktor eksternal utama. Dan yang terakhir, kecenderungan global, perubahan, dan pergeseran. Manajer masa kini dituntut untuk cepat menyesuaikan diri terhadap perubahan-perubahan lingkungan yang berlangsung cepat. Segala sesuatu akan berubah, namun satu hal yang tidak akan pernah berubah yaitu perubahan itu sendiri. Karenanya SDM harus dapat beradaptasi dengan cepat dan menyesuaikan diri dengan perubahan yang ada, baik perubahan dalam hal teknologi maupun perubahan dalam hal yang lainnya. Demikian perkuliahan untuk materi kali ini. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.